Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami, biarlah firman-Mu boleh kami baca, boleh kami merenungkan bersama-sama dengan baik, dengan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-18. Amsal pasal 23 ayat yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dari firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan ini diberikan sebuah tema, yaitu pemuda Kristen. Pemuda Kristen. Pemuda Kristen ialah pemuda-pemudi yang ketika dalam menjalani masa mudanya mampu mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, dan yang paling utama bahwa ia mampu menjadikan Tuhan sebagai dasar, sebagai landasan, sebagai pondasi dalam menjalani kehidupan masa mudanya. Masa depan seorang pemuda Kristen akan menjadi sebuah masa depan yang begitu terjamin ketika ia mampu memperjuangkannya di dalam Tuhan. Masa depan yang begitu luar biasa, masa depan yang begitu sungguh indah akan mampu dicapai ketika kita memperjuangkannya di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menutup mata untuk tidak melihat apa yang kita perjuangkan, tetapi kita juga harus yakin bahwa masa depan yang indah, masa depan yang cerah Tuhan telah rencanakan dan Tuhan telah rencanakan bagi kehidupan kita ketika kita mau percaya kepadanya. Namun dalam memperjuangkan masa depan kita, tidak selamanya akan berjalan dengan tenang, berjalan dengan mulus, dan berjalan sesuai dengan keinginan kita, tapi kita pasti akan menemui masalah, baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Dari kita, banyak dari pemuda Kristen ketika dalam memperjuangkan masa depannya menemui masalah, ingin mengakhiri perjuangannya, ingin menyerah, ataupun ia ingin mundur akan perjuangan karena ia menganggap bahwa masa depannya tidak akan sempurna, bahwa masa depannya adalah masa depan yang sia-sia. Tetapi ketika kita mampu memperjuangkannya di dalam Tuhan, yakin dan percayalah bahwa masa depan yang begitu indah, masa depan yang begitu cerah, masa depan yang sungguh luar biasa telah Tuhan rencanakan dan telah Tuhan siapkan bagi kita. Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk yakin dan percaya bahwa apa yang kita perjuangkan di dalam Tuhan, bahwa apa yang akan kita kerjakan di dalam Tuhan, akan Tuhan sediakan di masa depan nanti, dan akan apa yang kita harapkan adalah benar-benar ada di dalam. Pada generasi milenial sekarang, banyak tantangan, banyak rintangan yang harus dilalui oleh para pemuda Kristen untuk boleh memelihara imannya, untuk boleh menumbuh kembangkan imannya ketika ia sedang menjalani masa mudanya. Dan tanpa kita sadari bahwa ketika kita menjalani masa muda kita, di situ iman kita sedang ditempa, kepribadian kita sedang dibentuk untuk boleh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Namun kini kita bisa melihat bahwa banyak pemuda Kristen yang hanya mengidentitaskan dirinya sebagai pemuda Kristen, menamai dirinya sebagai pemuda Kristen, tetapi tidak ada tingkah laku dalam kehidupannya. Banyak dari mereka menamai dirinya sebagai pemuda Kristen, tetapi dalam kehidupannya ia jauh daripada Tuhan, jauh dari kehendak Tuhan. Hari Minggu ia tidak ke gereja, ia lebih memilih untuk jalan-jalan, untuk menyenangkan dirinya. Dinasihati oleh orang tua malah membentak tanpa ia sadari bahwa ia sedang merusak masa depannya oleh karena ia jauh daripada Tuhan. Dan yang paling menyedihkan dan yang paling miris ialah banyak dari pemuda Kristen, lingkungan pemuda Kristen sudah diwarnai dengan tindakan kasus bunuh diri. Terlebih ada dari pengurus PPGT yang melakukan tindakan bunuh diri.
Tindakan bunuh diri ini menjadi solusi yang terbaik bagi para pemuda Kristen untuk menyelesaikan masalahnya, oleh karena mereka tidak lagi mencintai Allah, oleh karena mereka tidak lagi takut akan Tuhan. Masa muda mereka yang mereka lihat, yang mereka bayangkan akan menjadi masa depan yang suram, memaksakan mereka untuk memilih keputusan menyimpang dari Tuhan untuk melakukan hal-hal duniawi yang mereka anggap menjadi solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Ini semua terjadi oleh karena mereka tidak lagi takut akan Tuhan. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak berpihak kepadanya, bahwa Tuhan tidak menolongnya. Padahal Tuhan sedang merencanakan sesuatu hal yang baik bagi masa depan mereka. Padahal tanpa kita sadari, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik di sana, sesuatu yang indah di masa depan kita, dan akan apa yang kita harapkan tidak akan sia-sia, tetapi apa yang kita harapkan akan ada di sana di masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu, untuk memperjuangkan masa depan yang indah, yang cerah, kita harus memperjuangkannya di dalam Tuhan. Kita harus mengerjakannya di dalam Tuhan, karena Tuhan sendiri telah berfirman bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin, firman Tuhan. Merespon firman Tuhan yang kita telah dengarkan dan kita baca bersama, mari kita minta kekuatan di dalam Tuhan untuk boleh memampukan kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah, kesempatan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh membaca, untuk boleh mendengarkan, terlebih ya Tuhan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu boleh mengambil bahagian dalam hati kami, terlebih dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami untuk boleh menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi kehidupan kami, untuk kami pakai menjalani kehidupan kami selanjutnya. Biarlah ya Tuhan, masa depan kami boleh kami perjuangkan di dalam Tuhan, dan masa depan kami ya Tuhan tidak akan menjadi masa depan yang sia-sia, tetapi masa depan kami boleh menjadi masa depan yang akan kami capai, yang akan menjadi begitu masa depan yang sangat indah oleh karena kami memperjuangkannya di dalam Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami untuk boleh menjadi pemuda Kristen yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang senantiasa takut akan Tuhan dalam menjalani masa muda kami ya Tuhan. Lindungi kami ya Tuhan dalam menjalani setiap langkah kehidupan kami dalam masa muda kami ini. Biarlah ya Tuhan, kami tidak akan berjalan jauh dari kehendak Tuhan, tetapi kami akan semakin dekat kepada Tuhan, oleh karena kami akan semakin mencintai Tuhan, semakin mengenal Allah, untuk boleh menjadikan Tuhan sebagai penolong, sebagai dasar dalam menjalani kehidupan masa muda kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.